Pria ini spesial. Dia bisa melihat hal-hal yang orang biasa tidak bisa lihat, seperti hantu dan sebagainya. Ia bahkan bisa melihat masa depan. Pada malam hari pria itu mengemudi di atas jembatan layang. Dia tiba-tiba merasakan bahwa kecelakaan mobil yang serius akan terjadi di depannya. Jadi dia bergegas keluar dari tempat kecelakaan dengan meningkatkan kecepatan. Dan benar saja, detik berikutnya ada kecelakaan mobil serius di belakangnya. Beberapa orang terbunuh dalam kecelakaan itu. Pria ini lega karena berhasil lolos dari kecelakaan itu. Nama pria itu adalah Jet. Ia adalah pengacara lokal yang terkenal. Ia memiliki penglihatan spesial sejak kecil. Mata inilah yang membawa ketakutan tak berujung sebagai seorang anak dulu. Dia bahkan mengetahui kapan ibunya akan mati. Jet baru berusia 8 tahun saat itu. Dia diceramahi ibunya yang berjualan ikan karena nakal. Dia mencoba membela diri. Sebaliknya, dia secara tidak sengaja melihat hantu ikan yang tak terhitung jumlahnya menggerogoti pagar di belakang ibunya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ibunya telah membunuh ikan-ikan itu. Ini adalah hantu ikan yang datang untuk membalas dendam. Benar saja, sedetik kemudian ibunya terpeleset dan jatuh. Inilah yang disebut karma. Sang ibu dibunuh oleh ikan yang dibunuhnya dulu. Karena Jet telah melihat banyak kasus pembalasan karma, jadi dia tumbuh dengan mempercayai takdir, bahwa karma itu benar adanya. Ketika Jet tumbuh dewasa, dan menjadi seorang pengacara, tekanan dalam hidupnya memaksanya untuk menghasilkan uang. Ia bekerja membantu kliennya lolos dari hukum. Pada hari ini, Jet membantu seorang gangster lolos dari kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Saat Jet menerima bayarannya, Jet melihat hantu perempuan di belakang gangster itu. Jadi dia memperingatkan gangster itu. Meskipun ia telah lolos dari hukum, tapi ia tidak bisa lepas dari karma. Tapi gangster itu tidak berpikir begitu. Malam itu, dia mengendarai mobil sportnya bersama seorang gadis. Dia tewas dalam kecelakaan mobil di jembatan. Jet beruntung bisa lolos. Dia pergi ke rumah pacarnya, Jom. Dia bersenang-senang dengannya. Keesokan harinya ketika Jet pergi bekerja, dia melihat yang TV menyiarkan terjadinya kecelakaan mobil tadi malam. Selain kematian gangster dan kekasihnya, sepasang suami istri yang sedang mengambil foto pernikahan di dekat jembatan juga tewas. Dan penyebab utama kecelakaan itu, seorang wanita bernama Mil. Dia adalah putri tiri seorang taipan kaya. Dia baru berumur 16 tahun. Yang lebih tak terduga adalah, kasus ini sebenarnya jatuh ke tangan Jet secara tidak sengaja. Setelah dia datang ke rumah sakit untuk memahami situasinya, dia melihat ada hantu di sekitar Mil. Jelas hantu-hantu ini adalah korban kecelakaan malam itu. Jadi Jet menggunakan kemampuannya untuk mereka ulang kejadian malam itu dari sisi Mil. Dia menemukan hantu wanita menghantui Mil. Hantu itu menutupi mata Mil dan kemudian mengendalikan dirinya ketika mengemudi. Jet memberitahu Mil tentang situasinya. Jet memberitahu Mil segala yang ia tahu. Dia tercengang pada awalnya. Memang benar pada malam kecelakaan, Mil merasa tak bisa mengendalikan mobilnya. Dia bertanya kepada Jet apakah benar-benar ada hantu di dunia ini, untuk meyakinkan Mil tentang kemampuannya. Jet membuka mata batin Mil. Mil langsung dikejutkan oleh hantu di ruangan itu. Dia juga mulai mempercayai kata-kata Jet untuk mencegah Mil diganggu oleh media dan mengantisipasi hal negatif terjadi. Jet mulai mengurus Mil 24 jam sehari. Mil senang menghabiskan waktu dengan Jet. Siapa sangka di malam yang sama, Mil hampir dibunuh oleh hantu. Dia ditahan ke tempat tidur oleh hantu dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berteriak keras. Setelah itu, ranjang rumah sakit mulai berputar 360 derajat tak terkendali, sambil berputar dan bergerak menuju balkon. Dan dalam keadaan darurat, Jet, yang sedang membuat kopi di lobi, mendengar keributan itu dan bergegas ke bangsal Mil. Dia menyelamatkan Mil, yang akan didorong dari balkon oleh para hantu. Mil yang ketakutan menjadi lebih ketakutan lagi. Jet membawanya ke kuil untuk membakar dupa dan berdoa memohon berkah dari untayan manik-manik biksu. Malam itu, Jet ikut Mil pulang untuk melindunginya dari gangguan. Sebelum makan malam, Jet memperhatikan Mil dengan cermat. Dia menemukan bahwa dia memiliki perasaan deja vu dengannya. Secara kebetulan, Mil juga memiliki perasaan ini. Mereka berdua semakin dekat dan mereka hampir berciuman. Tapi Jet berhasil mengendalikan dirinya tepat waktu. Bagaimanapun, dia 20 tahun lebih tua dari Mil. Melihat suasananya mulai tidak benar, Jet dengan cepat menemukan alasan untuk pulang. Tapi saat dia sampai di rumah, dia melihat Jom berjongkok di luar. Jet bergegas menghampirinya. Dia tahu bahwa rumahnya juga berhantu. Anehnya, Jet tidak menemukan apa-apa. Dia curiga bahwa Jom pasti mengalami mimpi buruk. Jom berkata dengan wajah enggan, "Kamu bisa melihat hantu ketika kamu bersama Mil. Dan di sini saya tidak bisa melihat apa-apa." Jet segera mengerti bahwa pacarnya cemburu. Jadi dia buru-buru menjelaskan. Tapi Jom berkata, jika ia masih ingin bersama Jom, maka Jet harus berhenti dari kasus ini. Jet ragu-ragu dan namun setuju untuk melakukannya. Keesokan harinya dia pergi ke atasannya untuk memberitahu mereka. Namun ia mendengar kabar polisi telah menemukan mobil Mil di tempat kejadian. Dia menyuruh Jet pergi ke inspektur terlebih dahulu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi Jet menyimpan kembali kata-katanya.
Dia pergi ke kantor polisi dan menemukan inspektur yang bertanggung jawab atas kasus ini. Begitu mereka bertemu, inspektur menyarankan Jet untuk tidak membantu orang jahat lolos begitu saja, atau ia akan dikutuk oleh Tuhan. Setelah mendengar ini, Jet hendak mendebatnya, tapi ia kemudian melihat ular. Dia kemudian memperingatkannya untuk tidak makan daging ular lagi. Ular dianggap hewan spiritual. Mereka akan datang membalas dendam. Tapi inspektur tidak berpikir begitu. Dia bilang makanan favoritnya adalah daging ular, dan berkata bahwa daging ular itu sehat. Dalam hal ini, Jet tak lagi mendebatnya. Setelah itu, dia mengikuti inspektur untuk memeriksa mobil. Saat naik lift, Jet menemukan bahwa liftnya dipenuhi ular. Dia memutuskan untuk naik tangga, dan inspektur diserang oleh ular di dalam lift. Ia menjerit di dalam lift. Tidak lama kemudian, Jet pergi ke tempat pembuangan mobil. Dia menemukan mobil yang nil. Dia merasakan aura kecelakaan malam itu, dan ia terkejut. Pada saat mobil ini jatuh ke laut, hantu perempuan itu melindungi Mil. Inilah alasan walau Mil mengalami kecelakaan hebat, ia hanya mengalami sedikit luka. Untuk mengetahui apa yang terjadi pada hantu itu, Jet menemui Mil dan menyentuh tangannya untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan siapa sangka Jom melihat hal ini. Ia salah paham dan pergi sambil menangis. Dia ingin mandi untuk menjernihkan pikirannya. Namun tanpa ia duga, seorang hantu menampakkan diri. Pada saat yang sama, Jet kembali dan melihat pemandangan ini. Melalui kemampuan khususnya dia merasakan bahwa ada hantu perempuan di sini. Dan Jom akan dibunuh oleh hantu itu di bawah jembatan. Untuk membantu pacarnya melarikan diri dari kematian, Jet membawanya ke jembatan. Ia kemudian menenggelamkan Jom sementara, menunggu sampai waktu yang ia ramalkan tiba, dan kemudian menarik Jom keluar. Ia ingin memalsukan kematian Jom untuk menipu hantu itu. Dan pada yang waktu bersamaan, Mil juga mengalami kejadian aneh. Dia sedang menonton TV. Tiba-tiba menemukan layar TV-nya menampilkan sepasang pengantin yang mati di malam kecelakaan. Mil mencoba mematikan TV, tapi ia tak bisa melakukannya. Lalu ia mencoba mematikan listrik namun juga gagal. Layar TV terus mengulang kejadian di hari kecelakaan itu. Dan tiba-tiba hantu itu muncul di hadapannya. Mil sangat takut sehingga dia berteriak keras. Hantu-hantu itu semakin menakutinya. Jet tiba di rumah Mil tepat waktu. Jet tidak yakin bahwa semua ini adalah ulah Mil. Masalahnya hingga saat ini, hantu-hantu itu tidak menyerah untuk terus mendekati Mil. Jadi dia membawa Mil ke kuil lagi, dan menyuruhnya berbaring di peti. Lalu meminta maaf pada para hantu. Mil sedikit bingung, tapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Tidak lama setelah berbaring di peti mati, hantu-hantu itu muncul di sekitarnya. Dan dalam ketakutan yang luar biasa, Mil berteriak bahwa dia salah dan meminta maaf dengan tulus kepada para hantu. Dan sepertinya para hantu itu memaafkannya. Dan kemudian mereka perlahan menghilang. Dan hantu-hantu itu mulai meninggalkannya. Namun seorang hantu perempuan tiba-tiba muncul, berbaring di sebelah Mil. Kemudian menenangkan Mil yang sedang ketakutan. Kemudian tutup peti itu dibuka oleh Jet. Mil berkata kepadanya dengan wajah bahagia, bahwa hantu wanita itu adalah ibunya. Meskipun ibu Mil meninggal tepat setelah dia lahir, tapi ia mengenalnya dari ayah tirinya. Dan Mil diberitahu bahwa kematian ibunya disebabkan oleh ayah kandungnya. Dan ketika Mil kembali dari luar negeri, dia ingin menyelidiki penyebab kematian ibunya. Setelah kata-katanya ini, Jet memiliki beberapa keraguan. Jika hantu itu adalah ibu Mil, lalu mengapa dia ingin menyakitinya dan melindunginya pada saat yang sama? Bukankah ini tidak masuk akal? Namun